damai sejahtera yang melampaui akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Senin tanggal 12 Februari tahun 2024, diambil dari kitab Sefanya pasal 1 ayat 7, dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, dikatakan hari Tuhan sudah dekat. Kalau kita membaca dalam Sefanya pasal 1 ayat 1, dikatakan firman Tuhan datang kepada Sefanya. Firman Tuhan datang kepada Sefanya, yang bermakna Sefanya sebagai pewarta atau penyampai firman Tuhan kepada umatnya. Salah satu pokok nubuatan Sefanya, seperti yang saya sebut tadi, ialah tentang hari Tuhan. Hari Tuhan sudah dekat. Tepat waktunya hari Tuhan, namun manusia tidak dapat memastikan kapan datang hari Tuhan. Keadaan atau situasi pada kehidupan masyarakat dalam Sefanya atau Nabi Sefanya, boleh kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kalau kita membaca dalam Sefanya pasal 1 ayat 12. Tuhan itu seakan-akan digambarkan Dia Tuhan yang tidak dapat berbuat apa-apa. Melalui peringatan yang dikatakan oleh Nabi Sefanya di pagi hari ini kepada umatnya, bahwa hari Tuhan sudah dekat, ada dua makna yang kita lihat dari situ, yaitu di dalam ayat 4 dan ayat 7 ini. Di dalam ayat 4 dikatakan, Aku akan mengancungkan tanganku terhadap Yehuda. Dan yang kedua, di ayat 7 kita lihat Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan mengundang para undangannya. Jadi hari Tuhan itu dikatakan sebagai peringatan. Dia memperingatkan orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Seperti dalam ayat 12. Dan orang yang tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan suatu sukacita yang luar biasa, yaitu melalui firman Tuhan yang kita dengar dikatakan mendapat undangan. Diundang menjadi anggota atau masuk dalam suatu pesta yang diadakan oleh Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan oleh penulis kitab Sefanya di pagi hari ini? Ada syarat yang kita
penuhi dalam undangan yang diberikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Sefanya. Kalau kita membaca dalam Mazmur 23 ayat 3-4, di situ dikatakan suatu syarat. Apabila kita mau melamar suatu kerja, kita harus memenuhi persyaratan. Melalui persyaratan itulah kita dapat diterima. Syarat untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 3-4 dikatakan, lagi pula hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang boleh naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempat yang kudus. Berdiri di tempat yang kudus yaitu orang yang dapat hadir di dalam pesta perjamuan itu. Syaratnya adalah percaya kepada Tuhan dan yang mendapat undangan. Dan melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kita melihat supaya kita berdiam di hadapan Tuhan Allah, yang walaupun hari yang berubah, yang seakan-akan sudah suram, tetapi melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini dikuatkan kita, supaya kita selalu berdiam di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan untuk melayaninya, dan kita berharap kekuatan dari Tuhan. Karena kita sendiri pasti tidak mungkin hadir di hadapan Tuhan, hanya mengharapkan melalui kuasa Tuhan. Dan yang paling terpenting kita harus bertobat. Orang yang bertobat itulah yang diundang oleh Tuhan untuk hadir dalam pesta yang diadakan oleh Tuhan sendiri. Dan melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, bila kita melihat kebiasaan orang Yahudi, seperti keyakinan orang Yahudi, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak dan tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang percaya kepada Tuhan mempercayai bahwa Tuhan Maha Kuasa dapat berbuat sesuatu yang besar untuk melepaskan dari jeritan tangis dia. Karena Tuhan Maha Kuasa dan Dia melapangkan dan menarik dari kesesakannya. Itu yang kita baca dalam Mazmur 9 ayat 10. Dikatakan lagi, tidak banyak orang dengan tanpa sanksi berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku gemetar? Tertulis dalam Mazmur 27 ayat 1. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu selalu berbuat dan Dia adalah Maha Kuasa. Marilah kita melalui renungan di pagi hari ini menjauhkan merasa bahwa Tuhan itu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi marilah kita ingat bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dan melalui firman Tuhan yang kita dengar, dengan demikianlah kita dapat berdiam diri di hadapan Tuhan. Marilah kita merubah kehidupan kita, marilah bertobat kita, supaya kita dapat berdiri di hadapan Tuhan dan mendapat undangannya untuk dapat bersama-sama dengan Tuhan untuk merayakan pesta sukacita. Dan yang terakhir, sekali lagi saya baca dalam Sefanya 1 ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab Tuhan sudah dekat.
Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan undangannya. Amin, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan telah menyapa kehidupan kami melalui firman-Mu yang kami dengar. Tuhan memperingatkan kehidupan kami bahwa hari kedatangan-Mu kedua kali sudah dekat. Melalui firman-Mu yang kami dengar, yang walaupun kami tidak tahu kapan Tuhan datang untuk menjemput kehidupan kami, tetapi supaya kami berjaga-jaga dan supaya kami bertobat, menjauhkan segala yang Engkau tidak sukai, supaya kami tetap kudus di dalam kekudusan-Mu. Hanyalah berdasarkan iman kami, berdasarkan pertolongan-Mu kami, dan berdasarkan undangan-Mu kami bersukacita. Dan kami berharap sebagai pokok pengharapan kami, hanya di dalam nama-Mu kami dapat selamat. Oleh sebab itulah kami berseru-seru di dalam nama-Mu. Berikanlah kepada kami berkat-Mu yang melimpah, supaya kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.